kita pernah keluarin salah satu RDA namanya Jaka RDA atau Jakarta, ya kan? Sekarang Indonesia banget jadi Jaka RTA. Nah, buat teman-teman yang pernah pakai produk sebelumnya gitu ya, RTA 25 mm juga. Nah, ini boleh lu coba karena ini 25 tapi nggak kaleng-kaleng. Pengguna RTA itu males yang namanya ganti coil ataupun ganti kapas dikarenakan kalian harus menghabiskan dulu liquid yang sudah ada di RTA-nya. Jadi biasanya lu harus kuras dulu kan. Nah, ini lu nggak perlu. Anjay! Hai guys, balik lagi sama gue Franklin di Frankly Speaking. Jadi di episode kali ini gue mau bahas salah satu RTA viral, yaitu Jakarta atau Jaka RTA. Weh, tepuk tangan, gak gue gaji lu pada. Gitu atuh bro. Jadi gue bakal bahas satu RTA viral, yaitu Jaka RTA atau Jakarta. Nah, RTA ini RTA kolaborasi antara Vapezoo dan Husar Vapes. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Husar Vapes, kalian follow juga tuh akunnya. Jadi salah satu RTA yang memang dicita-citakan Vapezoo. Jadi dulu tahun 2018 atau 2019 gitu ya, kita pernah keluarin salah satu RDA namanya Jaka RDA atau Jakarta, ya kan? Sekarang Indonesia banget jadi Jaka RTA. Nah, buat teman-teman yang sudah punya atau mau meminang si Jaka RTA ini, nah, seperti yang gue pakai ini, keren ya, kelihatan ya. Nah, itu dia. Oke. Si Jakarta ini, gue akan kasih tahu dulu speknya sama kalian. Nah, speknya itu adalah, sebentar gue nyontek dulu. Boleh dong, baru dapet gue nih. Jadi si Jaka ini RTA 25 mm. Ya, jadi buat teman-teman nggak asing lah ya, buat teman-teman yang pernah pakai produk sebelumnya gitu ya, RTA 25 mm juga. Nah, ini boleh lu coba karena ini 25 tapi nggak kaleng-kaleng. Ini enak banget menurut gua ya. Bahannya itu stainless steel 316. Nah, ya jadi lu ngisinya tuh dari atas. Oke. Terus dia ada juice flow control dan airflow controlnya juga. Jadi ada airflow control dan juice flow-nya. And then kapasitas tanknya itu 4 mili. Oke. Drip tipnya itu 810 PCTG. Oke, whiteboard 810 PCTG. Jadi aman banget dipakai ya. Decknya itu easy to build. Oke. Terus ada dapat catchringnya juga. Oke. Screw-nya dapat 2 nih modelnya. Ada screw yang bentuknya hex sama screw yang bentuknya minus. Jadi terserah lu mau pakai yang mana. Ada spare o-ringnya juga. Oke. Terus dapat alien juga by ASB Asia boy. And then leathernya itu didesain sama Egoism ya. Ini keren banget. Ini made in Indonesia semua. Tapi memang istilahnya kalau gue bilang made in Indonesia semua karena ini desainnya sendiri kebetulan gua sama Paps Jundi tahun 2023 akhir atau Desember kemarin itu gua sama Paps Jundi itu berangkat ke Polandia untuk mendesain RTA ini. Jadi ini bisa gue bilang salah satu RTA yang memang pure gitu atau pure karya anak bangsa, tapi memang dibantu ide-ide sedikit gitu ya sama Husar gitu ya. Tapi kalau dibuat ya tetaplah nggak ada yang bisa ngalahin lah untuk neken cost dibuatnya di China. Karena kalau misalnya kita bikin langsung di Polandia gitu, gue rasa harganya nantinya nggak akan segitu. Nah, RTA ini sendiri dibanderol dengan harga 1.500.000. Tapi worth it banget karena ini enak banget. Oke. Nah, nggak usah panjang lebar, gue bakal segera langsung coiling. Tapi gue coiling pengen ngasih tahu kalian
Gue punya yang baru sebenarnya, tapi gue nggak mau pakai yang baru. Kenapa gue nggak mau pakai yang baru? Karena gue juga mau menunjukkan salah satu kelebihan yang paling gue suka, yaitu dimana teman-teman pengguna RTA itu males yang namanya ganti coil ataupun ganti kapas, dikarenakan kalian harus menghabiskan dulu liquid yang sudah ada di RTA-nya. Jadi biasanya lo harus kuras dulu kan. Nah, ini lo nggak perlu. Jadi gue bakal langsung coiling di sini. Oke, so gue tinggal putar ke belakang, and then langsung gue buka aja. Tara, tidak tumpah. Ini gue taruh aja. Oke, jadi gue nggak perlu buang-buang liquid gue. Oke, dan gue akan rajin ganti kapas dan ganti coil untuk mendapatkan flavor yang perfecto. Oke, gue langsung kerjain. Nah, gue pinggirin dulu. Nah, tools yang gue pakai adalah toolsnya QP Design. Aduh. Kenapa gue suka banget sama toolsnya QP Design? Karena memang kecil. Ini buat lu bawa traveling atau kemanapun, ini enak banget. Kecil dan udah lengkap. So, gue pasti pakai ini. Terus, gue juga karena banyak permintaan, gue pakai alat coil trim. Ya. gue pakai coil trim, oke? Puas lu. Gue pakai coil trim, oke? Ini langsung gue bongkar aja. Yang terpasang itu dia skrunya itu skru hex. Tapi kalau lu nggak suka, lu bisa buka di sini. Nah, ini gue kasih lihat deh sama kalian sebelumnya. Gue kasih lihat dulu sama kalian deh. Di dalamnya tuh ada apa aja sebelum gue coiling, ya, biar enak. Ada, kalau bahasa kalian zaman-zaman gue nge-vape dulu, ada kitab-kitabnya. Iya. Oke. Ini ada RTA-nya. Dia frost ya. Dia frost, tapi kalau lu isi liquid nanti dia jadi clear. Oke. Nah, ini tuh bisa lu buka, gue kasih lihat ya. Ini yang gue sebut dengan top fill tuh lu isinya dari atas. Oke, lu bisa isi dari atas seperti ini. Kapasitasnya 4 mili. Oke. And then chimney-nya udah. Nah, ini decknya. Ini decknya nih. Ini bentukan decknya. Dan ini bisa lo bersihin semuanya karena setiap partsnya itu bisa lo bongkar. Oke, jadi bisa lo buka-buka nih buat lo bersihin. Oke, kok gue kayak bersihin pakai jari tengah tuh kayak gimana gitu ya? Gemes gitu jadinya pada yang nonton. Tuh. Jaka RTA. Ini 25 mm. Oke. Tinggal gue pasang lagi. Udah lihat ya. Chimney-nya biasanya lu pada nanya nih, chimney-nya dong, lihat dong om, gimana bentukannya? Dia ngedum. Jadi dia ngedum. Jadi biasanya lu udah tahu lah flavornya seperti apa. Tinggal gue tutup. Ini dari sini udah gue bongkar. Oke, gue kasih lihat lagi lu dalamnya dapat apa aja. Kok kosong om? Enggak, tinggal lu buka aja sih sebenarnya. Ini tinggal lu tarik aja. Set gitu. Nah, di sini tuh ada. Nah, gue bongkar ya. Lu dapat kacringnya nih. Ya. Ini lu dapat kacringnya. Terus di sini ada baut minusnya, terus ada obeng teh, terus sama o-ring. Oke, gue masukin lagi, and then lu dapet coil ASB ala Boy tricore nih. Oke, so gua akan langsung bikin, so tungguin.
Wait, gila, potong gaji. Telat. Telat ngasih gua kapas. Jadi yang buat kalian yang mau kerja di Febju, lu pikir enak, lu telat dikit gua potong gajinya ya kan. Canda gaji. Kapas gua pakai Cloud9. Ya udah pasti. Nggak mau gua kalau nggak. Oke, sudah. Oke, gua langsung kerjain aja. Jadi gua pakai coil ASB yang tricore. Nah, di episode gua waktu di rumah gitu ya, gua live Instagram di rumah, gua udah tahu potongnya di kaki berapa, dipotong di angka berapa dengan menggunakan coil trim. Nah, buat temen-temen sih boleh nyobain di potongan lain juga ya, itu bebas-bebas aja. Tapi kalau gue pribadi, gue di potongan 5,5. Tapi balik lagi, itu jangan jadiin patokan kalian ya, karena gue pengen kalian juga mencoba sendiri gitu. Kalian sukanya di mana? Kayak kemarin gue ngelihat salah satu user pengguna Jaka juga, dia potongnya gue ngeliatnya tuh lebih bawah, jadi dia lebih pendek gitu, dan enak juga gue cobain. Tapi ya itu dia tadi gue bilang, jangan dijadiin patokan ya sama kalian. Oke. Ini gue potong aja dulu di potongan 5,5. Nanti kalian boleh coba di potongan yang lain juga, nggak apa-apa ya, mungkin di 5 gitu atau di 4,5, bebas-bebas aja. Halal. Oke. Gue potong satu. Dan gue masukin ke coil jig. Dan ini dia. Nah, buat kalian kalau ngerasa kan ada yang bilang, Om, ini gue kok setelah potong kok gue sering short ya, gue sering kayak nggak mau nyala ya gitu ya. Itu kenapa ya? Ketika gue tutup di chimney-nya, nah itu lu make sure bahwa di bagian sini lu potong tuh jangan sampai ada sisa coilnya. Oke. Nah itu gimana caranya? Jadi lu bisa sebenarnya nah kalau lu pasang 5,5 langsung, lu boleh langsung tarik ke atas, ke arah atas. Nah make sure itu udah habis. Nah ini kayak gue udah habis, tapi buat lu yang nggak bisa gitu ya, lu ya udah lu habisin kayak gini, lu potong sisanya baru lu tarik ke belakang. Paham nggak maksud gue? Jadi lu dorong dulu ke depan, lu mentokin dulu ke depan. Nih akan kelihatan sisa coil seperti ini. Oke. Terus baru lu tarik ke belakang. Nah, kalau gue langsung tarik ke belakang. Dan make sure tidak ada coil yang menyisa. Nah, ini udah habis. Oke, sudah kepasang, kencengin, tapi jangan kencengin banget dulu. Nah, ini juga kencengin. Gue bakal kasih lihat sama kalian ya. Tapi gue pasang dulu dua-duanya, nanti gue akan kasih lihat sama kalian baru ya. Oke. Biar enak. Ini udah pasang. Sudah. Nah, semua tuh, rata bro langsung. Jadi kalau lu sudah potong di 5,5, lu masukin, oke. Terus lu tarik ke atas, lu agak tarik ke atas, oke. Make sure bahwa di sini tidak ada tersisa lagi si kawat, oke. Baru lu langsung kencengin bautnya. Paham ya? Paham. Tinggal pasang sebelahnya. Itu juga sebelahnya. Nah ini gue
pasang dulu. Sudah enak. Nah, ini gue tarik sedikit ke atas. Make sure sama posisinya. Up. Baru samain posisinya. Kanan kiri gue samain dulu posisinya biar enak. Oke. Nah, yang sebelah kiri kurang naik dikit. Nah, oke, udah turun, semuanya udah. Oke. Nah, ini udah bersih. Oke. Tapi buat lo yang gak yakin, lo walaupun dia udah dikok, nah lo boleh coba bersihin. Oke, nah ini kok udah dapet tuh. Ini udah bersih nih, Cuk. Ini juga udah bersih, ini juga udah bersih. Udah bersih semuanya. Oke, setelah lu pasang semuanya, udah lu make sure semuanya bersih, ya, nggak ada kawat-kawat sisaan yang panjang di sini. Nah, di situ lu mulai dry burn, posisi di 0. Tuh, karena gue menggunakan Hexom ya, jadi gue di posisi yang paling kecil. Oke, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nah, ini tinggal pakai seramiknya. Buat ngilangin hotspotnya, karena masih ada hotspotnya. Dan pelan-pelan aja, nggak usah terlalu buru-buru. Nah, kalau hotspotnya udah mulai hilang, nah udah mulai enak. Kalau gue sendiri bersihin hotspot, kalau gue pribadi ya, gue biasanya pakai seramiknya. Kalau gue, atau lu boleh jepit juga, ya kan? Yang penting sabar. Nah ini udah selesai. Setelah gue bersihkan hotspotnya, yang akan gue lakukan adalah foto-foto dulu. Ya kan, gue foto-fotoin dulu supaya kalian gampang nanti lihat posisinya. Oke? Oke, setelah lo pasang semuanya sudah aman, lo make sure sisi-sisinya nggak ada kawat yang, nah ini gue bisa ngerasain, nggak ada kawat yang berlebih, alias sudah lu make sure, karena nanti takutnya ketika lu tutup, kalau itu sudah ada berlebih ya, ada kawat yang berlebih ya, ketika lu tutup di sini, ketika lu tutup, dia kawatnya tuh bisa nempel di chimney. Kalau ada kawat yang berlebih, itu yang bikin suka short. Makanya tadi gue bilang, setelah lu potong, ya kan, setelah lu potong tadi, make sure kalau misalnya lu memang masih mau, istilahnya masih belajar lah ya, feeling lu masih belum dapet, lu dorong dulu ke dalam. Setelah lu pasang nih lubangnya, lu pasang masuk ke dalam. Anjay, tangan gua. Oke, gimana? Oke, jadi ketika lu masukin ke dalam gini, kan dia lu masukin nih kawatnya ke dalam set gitu ya. Nah, kalau lu masih belajar, oke, dari sini lu dorong ke dalam dulu, oke, lu potong lagi sedikit. Setelah lu potong sedikit, baru lu tarik lagi gini, set, secukupnya. Make sure di sini tidak ada kawat yang pandai. Oke, aman ya, gitu. Oke, setelah ini gue pakai kapas yang gue pakai pasti Cloud9. The greatest vaping experience. Buka dulu. Putih, seputih sempak. Wih.
Nah gue biasanya tuh satu kapas gini, gue penggunaan kapas sih boros sih ya. Kalau gue ya, gue bagi dua. Tuh dua. Gue bagi dua nih. Setelah gue bagi dua, baru gue mulai rasain. Nah, pertanyaannya berikutnya dari kalian adalah, Om, pasang kapasnya sampai mana? Pasang kapasnya itu tidak perlu menjuntai ke bawah. Oke, dia gantung aja. Oke, jadi di sini tuh dia nggak perlu sampai bawah sini, nggak perlu nutupin, tapi dia gantung aja sampai sini. Oke, gue contohin. Gue letain dulu kapas-kapas gue biar bersih. Kalau gue biasanya sentil, tapi kalau teman-teman biasanya pakai gaya kalian tuh biasa gini ya. Ini juga boleh. Gue ngikutin kalian deh. Ini boleh. Kalau gue biasanya sentil aja udah cukup. Baru kita buatkan konde Kartini. Nah, masukin. Oke, udah rapi. Sekarang gua akan foto lagi. Oke, setelah gue pasang kapasnya, gue langsung tetes liquidnya. Liquid yang gue pakai udah berapa tahun nih? Gue pakai anjing, berapa tahun lebay anjing. Ini liquid yang gue pakai terus-terusan. Lunar Japanese ice cream. Ada yang suka nggak? Suka ya. Daripada gue telat-telatin ntar nggak sesuai tanggal ya. Canda. Nah, gue tinggal basahin aja. Oke. Nah, setelah ini gue tinggal pasang kembali aja. Tadi kan udah gue isi tuh liquidnya. Nah, tinggal gue pasang aja. Hap. Terus sampai arah jarum jamnya mentok. Oke. Itu lu open juice flow-nya. Kalau lu mau tutup juice flow-nya, lu puter ke belakang lawan arah jarum jam. Rasain sampai tek, nah mentok. Karena kalau lu puter lagi, kalau lu puter sampai ujung, nah dia kebuka. Nah, oke. Jadi kalau lu setelah lu pasang, lu rasain dia sampai muternya sampai ujung. Tuh, udah muter, udah mentok nih. Kalau udah mentok, juice flow-nya itu dia sudah terbuka. Dan lu kalau mau tutup juice flow-nya, lu rasain puter lawan arah jarum jam. Pegang tanknya, putar ke belakang. Nah, buka, tutup. Buka, tutup. Oke, sekarang gue buka karena gue mau langsung pakai. Dan langsung gue tarik jos, bos. Anjay, enak. Kalau ganti kapas, ganti kawat, itu rasanya memang beda banget nih. Beda banget. Kalau lu udah ganti kapas, ganti kawat, flavor itu beda banget. Magnus. Enak. Gue bingung sama lu orang yang pada males ganti kawat. Ganti kapas atau ganti kawat. Ganti kapas atau ganti
Gue bingung banget sama lo orang yang pada males ganti kapas sama ganti kawat. Padahal flavornya itu bakal maksimal banget setelah lo menggunakan kapas yang baru deh. Paling enggak, kalau gue sendiri biasanya 3 hari, 4 hari gue udah ganti kapas. Oke, dengan tank seperti ini, gue mungkin bisa 2 hari gue ganti kapas. Kenapa? Karena flavornya terus baru, flavornya terus enak. Itu sih sebenarnya intinya daripada gue sering ganti kapas. Oke, gue Franklin dari Febzu, I'm signing out and bye-bye.